di Nisekai, tempat kita coba menonjolkan nilai sejati dari dunia maya anime manga lewat obrolan ringan bersama satu teman saya yang aku yakin ini adalah mantan murid SMP, Kakak Rufi. Gimana kabarnya? Aman, baik, Aman sehat. dan baik, sehat juga, Iya. bagus lah ini Ya, mantan menemani. SMP, SMA, dan kuliah juga sih. Oh iya, itu pasti itu. Oke, ini Kakak Rufi menemani saya, Sakti, semi host yang juga mantan murid SMP. Dan ada juga satu lagi yang mantan murid SMP juga, Om Kon. Ini gimana kabarnya? Dan silahkan coba dibuka topik di episode kali ini tuh apa? Ya, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang menodai keimanan, yaitu judi. Nah, ini fokus di manga yang bercerita tentang gambling. Ini gambling itu banyak manga yang beberapa manga favorit saya itu tentang gambling karena kebetulan kan saya suka psychological dan gambling itu seringnya masuk di tag psychological. Nah, untuk yang all time favorit saya itu Usogui namanya judulnya, The Lie Eater. Dan di situ yang merubah pandangan saya. Di situ benar-benar menceritakan kenapa bandar selalu menang atau sesuatu yang kita itu mengira bahwa sesuatu itu kemungkinannya 50-50 itu tidak sepenuhnya seperti itu. Nah, tapi itu sangat padat sekali ya, kayak kita mau membicarakan Hunter x Hunter gitu, membicarakan ini di kali. Nah, untuk yang lebih ringan dibaca, favorit saya itu berjudul Gamble Fish, ikan berjudi atau. Nah, Berarti ini kita fokus ke Gamble Fish lah ya. Oke, ini kalau untuk Om Kon sendiri misalnya mau bikin sinopsisnya kayak gimana ini? Ini kita mau sinopsis atau mau per chapter atau bagaimana ini? Kita sinopsisnya kita itu aja. Kita biasanya kan dari saya tuh ngelihat komik saya mau saya baca enggak kan dari artnya dulu, dan ini artnya kan dari covernya saja sudah menarik kan, stylenya itu kayak style tahun 80-an gitu. Padahal ini sebenarnya komik keluar tahun 2007 dan yang saya suka ini juga style story-nya style lama. Jadi ketika yang tokoh utamanya itu cakep, penjahatnya juga terlihat jahat. Penjahatnya ini kan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolahnya itu kan tampangnya kan setan gitu kan ya, dengan berkulit lancip, kurus. Kayak Piccolo ya? Terus, Piccolo ya. Jadi kita tahu pasti orang jahat. Terus di judinya sendiri awal-awal sih tidak terlalu judian kita itu kan. Ini mirip seperti Usogui. Jadi kayak kalau di Usogui itu dimulai dengan tokoh utamanya bertemu dengan Big Boss yang pertama itu kan, karena memang dimulai dari si tokoh utama ini punya posisi yang kuat, terus bertemu The Last Boss ini akhirnya kalah taruhan dan mulai lagi dari bawah. Kalau di Usogui premisnya seperti itu, from hero to zero, back to hero premisnya. Nah, kalau di sana mereka sedang bermain golf lalu taruhan dalam 15 menit berapakah pesawat yang akan lewat. Jadi kalau kebetulan lapangan golfnya itu di samping bandara. Siapa yang angkanya paling mendekati itu yang menang. Nah, si tokoh utama dia lihat ini kayaknya rame, terus dia dalam 15 menit setidaknya kalau misalnya tiap 3 menit ada pesawat berangkat, berarti 5 pesawat, terus dia sebut 5. Big Boss bilang 0, nggak akan ada pesawat yang berangkat. Dan terus tunggu 15 menit, nggak ada satupun pesawat berangkat. Ternyata si Big Boss itu ngirim SMS ke tim security bandara, bilang ada bom di bandara, jadi semua pesawat di grounded. Nah, ini menunjukkan kecurangan-kecurangan seperti itulah yang kita tidak terpikir kan. Kita awalnya mikir 50-50 dong. Kalau misalnya kayak berapa pesawat yang lewat ya, mungkin 5, dia akan menjawab 7, lalu mungkin yang ada akan 8 atau 4, jadi kita tahu siapa menangnya. Dia enggak, di Gamble Fish sama Usogui itu
menunjukkan kalau judi itu nggak sepenuhnya 50-50. Kalau kamu main judi 50-50, kamu tuh bodoh. Itu pesan moral yang terbesar yang saya dapat dari manga-manga gambling. Dan mungkin juga Kak Rufi mungkin tahu itu kan yang Kaiji. Kaiji itu kan juga ketika dia bermain jujur dia kalah terus. Ya betul Kaiji. Iya. Nah, di apa namanya? Pada intinya premisnya dari story ini adalah si Toma, tokoh utamanya ini punya harta warisan sebuah kenangan dari bapaknya yang dulu itu bapaknya dikhianati oleh wakil kepala sekolah elit ini. Nah, kemarin juga kita berdiskusi tentang gimana cara menunjukkan tokoh yang pintar itu memang pintar. Nah, di sini ditunjukkan. Jadi kita bisa lihat di di episode 1 itu taruhannya seperti ini. Si Toma memberikan dia bertengkar dengan salah satu murid kaya di sekolah itu. Lalu dia taruhan bahwa Toma akan bisa menemukan koin yang dia berikan ke si murid lain itu. Dia kasih tanda terus dia sembunyikan di ruang itu. Aku nggak akan lihat. Aku akan bisa menemukannya dimanapun kau menaruhnya. Tapi rule-nya dia harus ngasih clue. Dia harus menulis 10 lokasi yang salah satunya benar 9 salah. Dan dia akan bisa menebak mana yang benar. Nah itu kan berarti judi 1/10, ya kan? Iya, 1/10. Nah terus dia sudah curang bahwa dia membuat jawabannya itu 1/20. Tapi di situ pada akhirnya dia bisa menemukannya. Nah itu gimana ya? Aduh, kepintarannya gitu. Menjelaskan. Ya, kepintarannya itu dia jelaskan gitu. Oke. Nah, itu tadi ya bisa dibilang semacam sedikit cuplikan untuk episode 1 lah ya, atau chapter 1 lah, awal-awal lah ya. Kalau misalnya aku sendiri sih melihat paling enggak di chapter-chapter awal itu dia juga cukup padat untuk memberikan data-data yang relevan terkait untuk sekolahnya, untuk settingnya, kemudian juga mencoba untuk menjabarkan scene atau atmosfernya ceritanya itu bakal seperti apa lah. Itu menurutku cukup bagus itu. Nah, tapi kalau misalnya Kakak Rufi gimana kalau Kakak Rufi? Nah, itu agak berbeda dengan Om Kon ya. untuk style gambarnya itu saya terus terang nggak terlalu tertarik ya. Terlalu tua gambarnya. Iya, terlalu jadul. Saya kayak melihat karya Masami Kurumada gitu loh. Gaya Sensei ya gitu nggak sih, kayak gini kan ya? Iya, betul. Dia mata gede terus tatapannya ke depan gitu loh. Maksudnya nggak yang ekspresif kayak sekarang gitu kan. Maksudnya yang matanya gede-gede semua terus melihatnya ke arah samping kayak gitu. Itu nggak yang selera saya gitu. Walaupun secara cerita oke lah gitu ya. Saya akhirnya bisa memaklumi gaya gambar ini walaupun tidak sesuai dengan style saya gitu. Kalau untuk cerita sendiri ini kan referensi dari Om Kon ya. Itu bisa menikmati, namun ya agak gimana ya? Agak ya untuk penyelesaiannya itu sebenarnya nggak terlalu ya masuk akal ya gitu ya. Bisa diterima secara teori. Cuma nggak yang benar-benar logis yang benar-benar nggak ada penjelasan lainnya gitu. Jadi kenapa dia disebut dengan gamble fish, karena memang di situ tuh penyelesaiannya memang benar-benar dengan berjudi dalam tanda kutip ya, dengan berjudi gitu loh. Kayak misal yang tadi disebutkan oleh Om Kon kan di chapter pertama kan dia menebak letak koinnya gitu kan ya, letak koinnya di mana gitu. Itu kan sebenarnya bisa sangat tidak terhingga banding 1 gitu loh sebenarnya ya. Dia tinggal dia jatuhin aja koinnya ke selokan atau gimana gitu. Kalau saya ya tak jatuhin ke selokan terus kamu secara cuman nggak tahu lah, pokoknya di selokan gitu. Kalau hilang pun kan berarti dia nggak ketemu kan kayak gitu loh. Kalau aku lebih kayak gitu. Itu kan dia nggak akan bisa nemuin juga gitu loh. Maksudnya sebenarnya bisa dilawan dengan ekstrim juga gitu. Tapi kan
akhirnya yang namanya gambling itu kan bagaimana dia bisa apa ya kayak dari sekian banyak banding satu itu dia bisa menemukan celah dan menang gitu. Jadi memang berjudi aja dengan takdir atau dengan nasib gitu ya. Gitu. Makanya di situ saya bisa menemukan ininya ya, plotnya apa kayak apa ya? Kayak semacam apa istilahnya itu kalau misal ada plot hole terus ternyata dia bikin ininya gitu loh untuk nambal plotnya itu loh. Ya itu dengan Triknya gitu istilahnya ya. apa ya? Heeh. Intinya ya kenapa dia disebut dengan gambling karena ya penyelesaiannya dengan gambling gitu. Dari Hmm, segala ribuan atau ratusan atau jutaan kemungkinan solusinya, yang ternyata solusinya atau gimana? solusinya itu benar gitu loh. Itu. Ya, jadi kayak memperkecil apa yang tadinya 1:10 jadi 1:2, 1:3 gitu. Mm-mm. Tetap Hmm, gambling, tetap gambling. Itu Nggak gambling. yang Jadi kan kalau yang itu kan sebenarnya dia membuat si apa ya? Dia menebaknya kan di antara berjuta kemungkinan tepat gitu loh. Itu kan sebenarnya juga gambling juga gitu. Itu kan benar pede banget ya. Maksudnya dia pas di chapter pertama kan dia menebak koinnya ada di belakang eh, apa jam ya, jam dinding gitu kan. ya. Kalau atau nggak salah lah di kayak jam gitu. lah pokoknya lah. Di jam pokoknya di bagi depan kelas gitu di atas dia harus naik kursi untuk ngambilnya itu kan sebenarnya satu banding berjuta-juta kan tapi dia mengambil satu eh, apa eh, potensial kayak satu kesempatan itu dan bener gitu loh kalau saya sih kalau saya Hmm. sebagai orang yang kritis bukan kritis sih maksudnya logis enggak ya kayak gitu tuh saya merasa ya enggak sih cuma karena ini memang temanya adalah gambling ya itu hak sah-sah saja sih ini sama kayak detektif Conan bisa nemu jarum di antara rerumputan gitu-gitulah gitu loh di antara berjuta kemungkinan ya ketemu gitu ini sama di antara berjuta kemungkinan dia naruh dia naruh apa koin dimanapun itu ya bisa ketemu gitu itu sih itu yang saya ini ya yang saya itu termasuk termasuk nanti chapter kita bahas yang anu ya yang ronde keduanya pertarungan keduanya nanti kita akan Ya, kita akan permainan diskusikan kartu. Permainan kartu. anu yang bukan kartu sebelum kartu ya kartu tapi pakai yang koin Ya koin dan kartu lah. lempar koin Nah, gitu. atau langsung langsung kita masuk aja gimana? Langsung Heeh. masuk. Gimana? Ayo Kakak Rufi, langsung Ya, dibahas aja. langsung Nah, bahas nah, aja apa-apa yang mengganggu di kata Rufi. nah, yang koin yang itu kan sebenarnya ini yang saya tangkap ya gitu ya. Itu kan permainan menebak menebak apa yang keluar ya dari sebuah lemparan koin ya. Kan koin itu kan Hmm, kalau istilahnya walaupun bentuknya apapun kan sebenarnya seperti kepala dan ekor gitu ya. Entah itu sebenarnya kalau di Ya, kita kan kayak angka dan burung Garuda gitu kan ya. Nah, itu pokoknya hmm, nebak eh, mana sisi yang muncul di atas kayak gitu. Nah, hmm, tapi bedanya adalah dia menebaknya dengan menggunakan kartu tertutup gitu. Kalau kartunya itu angka, maka berarti itu katakanlah hmm. itu ekor gitu. Tapi kalau dia bentuknya manusia kayak joker, queen, king Royal itu, card lah. maka itu adalah royal card itu adalah kepala gitu. Nah, dan itu nebaknya nggak langsung dibuktikan, tapi dia nyusun dulu 5 kali lemparan, dia harus nyusun kartu-kartunya yang menurut dia tepat sesuai dengan hasilnya gitu. Nah, sementara hasilnya dicatat oleh orang yang berbeda kayak gitu kan. Nah, Hmm, di situ kan musuhnya adalah seorang guru olahraga. siswa Ya, bukan guru kayak olahraga. bukan. kepala dorm ya. Pingpong, Maksudnya pingpong. kayak ketua Pingpong apa asrama tenis? ya. Bukan. Pingpong, Eh, pingpong tenis pingpong meja. lah. Ya. Nah, tenis meja Heeh, itulah. Atlet tenis gitulah. meja. Ya, betul. Yang dia punya kemampuan mata di atas rata-rata lah gitu loh. Dia bahkan bisa melihat teks di dalam bola yang berputar. Ini menurut pengakuannya dia ya, itu bisa melihat seperti itu. Ketika dia mengatakan itu, harusnya kan ya ya harusnya seperti itulah kenyataannya ya. Karena kan kita nggak mungkin ditipu oleh Betul. pengarangnya ya. Pengarang ngomong, oh matanya itu tajam sekali gitu. Kita kan terus nggak mungkin, oh enggak ah itu cuma apa namanya kelebayan atau hiperbolanya penulis kan nggak gitu ya gitu. Lah Betul. sayangnya justru malah kemampuan matanya yang sangat tajam itu yang dimanfaatkan oleh si tokoh utama si Tomu ya Tom kalau nggak Tomo, salah. Tomo.
Tomu, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya kan Tom kan, itu kan pelafalan Romaji. Nah, si Tom ini itu kan dia menipu si ininya ya, dengan dia ngomong bahwa 1997 gitu. Si lawannya kaget. Nah, kenapa dia ngomong 1997 gitu? Ternyata 1997 adalah tahun pembuatan koinnya itu. Jadi seolah-olah si Tom itu bisa melihat lebih detail atau lebih jelas dibandingkan si pemain tenis meja profesional tadi gitu. Dan kemudian dia menebaknya dengan sengaja kayak melihat apa ya, memperlihatkan apa yang ditaruh kartunya apa gitu. Sehingga si siapa namanya si lawannya itu mengikuti apa yang ditaruh oleh si Tomnya gitu. Misal dia nebaknya angka gitu, kelihatan dikit gitu kan lewat pantulan atau gimana gitu. Terus nah itu kalau nggak salah seperti itu harusnya gitu ya. Harusnya masih si tenis meja pede aja ya, wong dia punya mata yang tajam kok gitu, kok ya dia bisa tertipu gitu loh sama si Tomnya gitu loh, ngikuti si Tom gara-gara Tom cuma ngomong 1997 doang gitu. Itu kan menurut saya kalau saya sih ada plot yang bolong di situ gitu, maksudnya bukan plot yang bolong ya, maksudnya ini penyakit ketika di awal dia mengatakan bahwa ini sebenarnya kan mirip dengan yang dibahas kemarin ya sama Kak Sakti. Nah, Kak Sakti kan bilang kalau kalau yang sebelumnya kan kita membahas tentang ini apa namanya kelas elit ya, classroom of the elite Hmm. gitu ya. Itu kan dia juga ngomong bahwa kelasnya ini adalah kumpulan orang-orang yang pintar dari seluruh Jepang dan lain sebagainya untuk bla bla bla. Ini mirip ini sebenarnya. Nggak tahu mungkin Hmm. Om kan sengaja menaruh ini setelah Classroom of the Elite untuk Ya, membandingkan ya antara Classroom of the Elite ya. dengan Jadi kalau dibandingkan langsung dengan Usogo yang menurut saya ceritanya lebih modern, Mm-mm. yang ada plot twistnya istilahnya orang yang uh, jahat sebenarnya baik, yang bego sebenarnya pintar, yang bluffing istilahnya, benar-benar cerita yang jauh lebih modern, lebih kompleks lah antara cerita sama artnya. Kalau yang ini kan jelas kan, ini pasti jahat, ini pasti baik. Nah, memang ini katakanlah ya kalau misalnya ada manga yang istilahnya kita baca cuma buat happy doang, yang istilahnya manga-manga yang bodoh-bodohan gitu loh. Itu ini masih enjoyable gitu loh Oh dibandingkan iya iya. Classroom of the Elite gitu. Ini bukan story high quality Oh iya iya. seperti Usogui, tapi yang atau yang mungkin Kaiji itu kan juga sosial commentary gitu kan. Ini Hmm. cuma ya happy aja gitu. Ini battle Oh. manga lah katakanlah. Oh iya Shonen iya. battle manga ini standarnya. Nah, walaupun kalau ini memang dia kan di bluffing kan ya. Jadi si apa namanya si Tomo itu memancing dia dengan bilang, emangnya kamu pikir cuma kamu yang punya Nah betul. superhuman Iya, genetic gitu kan? Dia pancing di situ. pancing ya betul. Ya, jadi ketika dia bilang angka tahun koinnya, dia sudah masa sih gitu. Terus dan dia sudah agak mikir apa namanya, jangan panik, itu kan koinnya dia, pasti dia udah baca duluan sebelum dipakai. Gitu. Nah, tapi ya itu tadi apa namanya, dia pakai tipuan kan, pakai sleight of hand yang lewat pantulan kacanya itu. Jadi memang ini lebih ke psikologikal. Jadi ketika si musuhnya itu tidak bisa memakai kelebihannya, lebih ke situ sih. Tapi jadinya kan kayak kayak jadi agak aneh gitu Om. Maksudnya eh ini kan hampir mirip ya. Maksudnya kumpulan dari orang-orang paling eh, murid-murid paling jenius gitu ya, paling terbaik se-Jepang dikumpulin dalam satu tempat sekolah elit kayak gitu, mirip gitu. Tapi ya itu. Ini lebih ke tajir sih ini. Ini orangnya banyak yang Oh. bego kok. Ya, kalau yang ini Beda-beda. Ya, yang jelas itu kalau kayak kan gitu agak agak masuk akal sih kalau kayak gitu. Oh ya bener sih. Oh ya Ya. udah kalau gitu. Ini bukan sekolah orang pintar, ini sekolah orang tajir. Dan di Oh, benar, benar. chapter 1 ketika dia diturunkan kan, itu kan sudah disebutkan turun dari hmm. mobil tuh. Ini apa nama tempat sekolah anak-anak pejabat orang-orang kaya.
Oh, ya. Berarti agak berbeda ya, maksudnya bukan yang Agak begitu berbeda. berarti nggak terlalu ini sih. Cuma ya, saya agak kecewa ketika orang yang ini sih, orang yang secara Iya, iya, ilmunya iya, iya, itu, iya. maksudnya punya kelebihan kemampuan mata yang bisa melihat itu, tapi malah malah nggak menggunakan itu. Harusnya dia percaya aja gitu loh. Oh, saya juga bisa Iya itu. melihat kok 1997 kok gitu kan. Dia kan sebenarnya kayaknya Hmm. bisa melihat juga, oh ini 997 adalah angka yang tertulis di bagian bawah koinnya gitu. Berarti kan dia bisa lihat loh gitu loh. Harusnya kan dia percaya aja dengan matanya gitu loh. Iya. Kenapa dia harus Jadi ngikutin gimana? memang secara story itu dia punya kelebihan fisik lewat matanya itu, tapi otaknya tidak sepintar Tomo. Gitu. Iya, Dan digambarkan kan tampaknya juga bukan tampak orang pinter ya. iya sih. Iya. Jadi ini salah satu nilai lebihnya dari si komik ini adalah kita tahu ini pinter atau enggak, ini tokoh utama atau cuma figuran, kelihatan dari kualitas gambarnya. Kita Oh, tapi ada satu sih yang kalau menurutku juga kelihatan juga lah paling enggak di podcast kita ini adalah produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan kita balik lagi, ini masih masuk di permainan kedua lah ini ya. Ini permainan kedua. Ini kalau menurut Kakak Rufi ini agak kurang cocok di bagian yang itunya. Kalau aku sendiri sih ya memang agak sedikit sependapat dengan Kakak Rufi itu karena memang agak kurang kuat untuk memang sih strateginya memang kita bisa terima lah, oh dia si Tomonya itu mencoba untuk mengalihkan perhatiannya lawannya supaya lengah, terus jadi nggak tahu itu apa eh, apa kartunya itu apa atau poinnya itu apa. Terus ada tambahannya lagi, dia juga menahan si Mika itu dari ngomong apa hasilnya. Nah itu yang awalnya kan itu, jadi menahan, kemudian dia mencoba untuk memanipulasi Mikanya sendiri dengan membeberkan lah, pura-pura tidak sengaja memperlihatkan. Itu juga salah satu yang mungkin lebih memperkuatnya. Cuman ya tetap yang tadi itu yang mengalihkan itu memang agak kurang kuat kalau juga menurutku juga. Nah, tapi kalau misalnya dari Om Kon sendiri, ini yang permainan kedua ini bagaimana ini kalau dari Om Kon? itu yang permainan kartu yang tiba-tiba diganti itu ya. Yang koin itu kan, yang kedua itu. Yang pingpong, orang pingpong itu. Orang pun. Ya itu masih pemanasan sih ya. Maksudnya saya tahu kalau dari nggak mungkin di awal-awal langsung dikasih trik yang rumit gitu ya. Trik yang rumit, nanti ekspektasi orang kan akan langsung lebih rumit. Oh, iya. Nah itu yang terjadi di Usogui kan. Di Usogui awalnya ini yang nanti ada yang lebih rumit lagi itu labirin, terus permainan hangman dengan kalau misalnya kalah digantung beneran kayak gitu, lebih rumit. Jadi kayak problemnya adalah kalau misalnya yang rumit di keluaran duluan, maka pembaca kan berekspektasi bahwa yang berikutnya lebih rumit lagi, lebih bagus lagi. Gitu. Jadi ya pemanasan dulu lah. Terus kalau untuk permainan berikutnya kan yang melawan siapa itu? Pesulap perempuan, cewek. Nah itu. Kayaknya sengaja Om Kon minta kita baca sampai chapter 5, kayaknya sengaja deh. Tenang Om Kon, saya membacanya sampai chapter 10 kok. Nah, di chapter 5 terjadi chapter 5. Iya, di chapter 5 ini kan kita menunjukkan bahwa fan service itu ada logiknya gitu. Ini kan logis kan fan service-nya ini. Nah, bagaimana pendapat Kak Rufi ini? Apakah logis diberikan fan service? Kalau yang kita kan bicara kemarin kan, Classroom of the Elite itu fan service-nya gak logis gitu loh. Tahu-tahu muncul begitu saja tanpa alasan. Ini ada alasannya gitu. Karena itu dituduh bahwa kamu itu magician jadi
menyembunyikan trik di balik bajumu gitu. Dia tunjukkan nih kalau aku nggak pakai apa-apa ini ini skillku. Gimana Kakak Rupi? Tapi sudah saya duga ini akan diangkat. Jadi ini pas baca chapter 5, inilah alasan kenapa kita harus baca sampai chapter 5 gitu. Dan kalau langsung 20 kan 20 kayaknya terlalu banyak. Iya betul sih, betul. Ya baik. Ya betul sih, ini logik tapi walaupun hiperbola ya, maksudnya kan dia walaupun agak maksa tapi ya agak maksa lah gitu. Kalau memang maksa kenapa ya gimana ya? Paling ada alasannya itu. Saya malah mikirnya itu sebagai ini sih, sebagai pengalih perhatian si Picoro-nya itu gitu loh. Tapi pikir-pikir Picoro-nya kayak nggak tertarik gitu loh. Saya malah mengganggu saya gitu. Bisa-bisanya si Picoro itu nggak tertarik gitu loh. Karena si Piccolo ini memang hanya hidup untuk gambling dia. Oh gitu ya. Nggak ada historinya memang mengalihkan perhatiannya ya, walaupun dikasih fan service ya. Karena kalau misalnya dalam judinya ini lepas perhatian dari apa yang dipertaruhkan itu besar kemungkinan akan kalah. Kayak ketika melawan si magician ini kan, dia kan main sleight of hand kan. Jadi kalau misalnya sampai teralihkan perhatiannya sedetik aja, itu kartu udah berganti. Apalagi ini yang mainnya kan poker, kayak mainnya blackjack. Betul. Jadi benar-benar yang pegang kartu itu yang ngatur angka. Si bandarnya yang ngatur. Iya, bandarnya bisa ngatur angka. Nah, gitu. Ini kembali ke yang nggak pakai baju itu ya. Oh, disebut ini. Ya, fan service-nya itu kan tadi udah ngomongin oleh Om Kon kan. Kalau bagaimana kalau saya tidak menggunakan apapun kayak gitulah untuk melawan menunjukkan skill-nya lah gitu ya. Pertanyaannya ya itu sih yang agak mengganggu itu. Pertama ya memang berlebihan lah ya. Walaupun itu benar sih, untuk membuktikan itu memang cara paling hiperbolanya adalah dengan tidak menggunakan apapun itu. Tapi yang saya agak mengganggu ya itu, kenapa sih Picoro-nya juga nggak yang kaget atau gimana atau teralihkan, atau ada paling nggak di di sekitaran hidung itu paling nggak ada garis-garis gitu loh. Garis merah gitu. Iya, paling nggak garis merah lah gitu loh. Dia anteng aja gitu. Terus ya itu sih biasalah si komikusnya kan, mangakanya kan juga paling dia menggunakan tangan untuk menutupi bagian yang tidak seharusnya muncul kayak gitu-gitu ya itu. Cuma ya oke lah gitu. Ya ini benar nih. Ini salah satu contoh bagaimana fan service itu bisa gitu. Walaupun sebenarnya nggak sampai segitunya sih. Ya namanya fan service ya. Maksudnya emang berbeda dengan dandadan ya. Kalau dandadan itu kan dibilang fan service-nya itu memang membuat cerita berjalan. Jadi agak fan service yang diperlukan. Jadi dia membuat story-nya itu emang butuh fan service itu. Masa diculik alien mau dioperasi kok bajunya nggak dilepas, itu kan nggak mungkin gitu. Namanya operasi ya bajunya dilepas. Tapi dilepasnya juga masih pakai pakaian dalam kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak pakai pakaian dalam jadi anime yang berbeda Kak. Itu kalau yang sudah... ini kan kalau bisa ini ya, kalau kita bisa di replace ya, maksudnya akan lebih baik kalau yang di Gamblefish ini dia masih pakai pakaian dalam, sementara yang di Dandadan itu yang terbuka gitu sekalian gitu. Itu malah lebih, kan operasi kan nggak mungkin terhalang oleh, maksudnya gini loh, dia itu alien loh. Alien masa tahu sih ini namanya pakaian luar, ini pakaian dalam gitu. Kan ya enggak kan harusnya loh ya gitu. Nah, ini kalau menurut saya pengaruh ke rating komiknya sih. Jadi kalau misalnya si Dandadan mau main di rating R, saya yakin dibuka semua. Karena tapi kan dia main di rating paling nggak dibuka tapi nggak terlihat ke depan gitu loh. Kayak si Gamblefish ini kan dia terlihatnya dari belakang kayak gitu sih. Ya. Kalau Gamblefish ini kayaknya memang karena subjeknya ya tentang gambling, kayak ini bukan untuk semua umur.
Berarti ini langsung anu ya, langsung PG 13 atau gimana? Apa kayak gitu-gitu ya? Ini Kakak Rufi membacanya sampai selesai mengalahkan si pesulap atau enggak? Sampai pertengahan. Pertengahan. Belum sampai kalah Pertengahan berarti. lawan belum, belum. Walaupun udah tahu sudah mulai kelihatan triknya atau cara mengalahkannya kayak udah sampai ke situ. Nah, kalau menurut Tapi belum. Kakak Rufi nanti mengalahkannya dia pakai cara apa dia? Saya sampai ke itu, sampai dia menancapkan mawar atau tanaman di atas kartu yang tertutup punya si bandar. Nah itu kalau menurut Kakak Rufi mengalahkannya kayak gimana? Tadi kan menyebut kira-kira udah tahu nih ini kayaknya bakal ini gitu. Aku juga di awal menebak ada nebak juga untuk yang blackjack itu. Nah, kalau menurut Kakak Rufi nebaknya kayak gimana? Kalau yang di situ. Menebak dalam artian Apa gimana? triknya untuk mengalahkan si pesulap itu? Caranya Oh, gimana kalau trik. menurut Kakak? Nah, kan belum sampai selesai nih. Aku Belum selesai. penasaran Kalau aja. saya ya, Nah, kalau saya yang jadi nah, mangakannya gitu ya. Nah, kan belum baca sampai selesai nih yang untuk Kalau bagian yang itu. ya, kalau saya yang jadi mangakannya, kalau saya ya, Mhm. kalau Oh, aku melihat dari game kedua si cowoknya itu si tokoh utama si Tom itu bisa bisa men-switch kartunya dengan kecepatan yang sangat cepat gitu ya. Bahkan si tenis meja yang dia bisa melihat eh, teks di dalam bola yang berputar spinning ball dengan itu bisa terlihat oleh dia. Berarti kan kecepatannya si Tom dalam meng-switch kartunya berarti lebih cepat dari putaran bola tenis meja dengan teks ya. Harusnya ya. Berarti secepat itulah gitu. Kalau saya jadi si oke. Tom, saya juga akan berbuat curang sama seperti si bandarnya. Itu. Oke. Kalau Berarti saya ya itu. niat berbuat curangnya di men-switch kartu lah ya. Ya, kalau saya ya. Kalau Karena kecepatannya bahkan lebih cepat dari spinning ball si tenis meja gitu loh. hmm, kalau aku Tuh, berarti awalnya itu kalau aku awalnya menebak itu counting card. Karena kan begitu udah blackjack, oh ini jangan-jangan counting card nih. Tapi begitu masuk kok magic, kayaknya enggak deh. Apalagi di itu-itunya segala macam, di switch-switch segala Ya, macam gitu. ini yang tadi saya bilang kalau ini diusugui sama gambling fish ini, gamblingnya itu tidak dalam posisi yang adil antara orang yang berjudi dengan bandar. nah, jadinya Jadinya, Nah, nah ini yang nah, jelas nanti di waktu bagian mau mengalahkan itu spoiler ini. ada itu apa ya, ada chainsaw yang jelas. Ada chainsaw dan cukup cukup brutal juga chainsawnya. chainsaw Nah, ini Ya, gergaji mesin. ya gergaji sudah mesin. chainsaw. Mulai dijelaskan Om Kon, silakan Om Kon. Nah, jadi pada intinya itu kan dia tanya kan ke Mizuhara si yang berkacamata itu ya. Dia itu jadi apa ya? Jadi kacamata kita sebagai pembaca gitu loh. Apa yang dia tahu kita tahu, apa yang dia nggak ngerti kita nggak ngerti. Nah, dia terus apa namanya tanya magic itu apa? Gitu. Mizuhara, what is magic? Dijelaskan. Magic trick itu adalah memanipulasi ingatan dan persepsi orang. Jadi kita dibombardir dengan informasi sehingga kita nggak bisa memilah mana apa yang dia lakukan oleh si pesulap. Gitu. Kita misdirection gitu kan. Dia membombardir kita dengan informasi yang tidak relevan, sementara dia melakukan triknya. Nah, di situ apa yang terjadi seandainya kamu bisa membuat informasi itu dalam kondisi tetap fix. Nah disitulah karena kita kalau misalnya main kartu kan kita nggak bisa nebak kan itu karena punggungnya itu kan sama-sama kan. Kita ditukar kita nggak tahu. Jadi harus ditandain dan untuk menandain itu yang disebutkan oleh Kak Sakti tadi. Dia sengaja bertaruh untuk kalah. Nah, dia menambahkan taruhan. Kalau misalnya aku kalah di taruhan ini, potong jariku. Nah, dia kan nggak berani kan. Lalu si wakil kepala sekolahnya itu bilang, sini aku aja yang potong gitu, pakai chainsaw. Nah, dipotong lah pakai chainsaw jarinya. Setelah dipotong pakai chainsaw, setiap kali ganti deck, kan si penjudinya berhak untuk memotong dan mengaduk itu kan, mengaduk deck barunya.
Ngekat. karena dia megang pakai jari yang luka sehingga kartunya tertandai dengan darah. Ya, Jadi dia ngekat nggak bisa gitu ya. tukar lagi. Ya. Kalau misalnya kartunya ditukar, titik darahnya juga akan berganti tempat. Nah, akhirnya dia nggak bisa nuker kartu. Jadi Terus akhirnya tangannya beneran potong gambling gitu. secara jujur. Gambling secara jujur. Ya, secara teknis sih sebenarnya itu dia ngasih nandain itu karena juga mengandalkan kalau si pesulapnya itu dia bisa benar-benar sempurna faro shuffle-nya. Ya, dia tahu kalau si pesulapnya udah menentukan urutan kartunya pakai shuffle setting detik. Dan itu emang sering skillnya para pesulap kartu itu mau dikocok kayak apapun kelihatannya oh ini pasti terkocok. Ada yang ditekuk, ada yang diapain gitu kan. Kalau untuk faro shuffle-nya sih aku oke lah, maksudnya dia bisa per satu-satu gitu, dia rapi bisa. Cuman bagi duanya yang persis dua bagian yang 50% itu yang aku tidak yakin pasti selalu 4 kali itu bisa. Itu yang agak nggak masuk akal. Ini pesulap ahli. Ya makanya tuh itu kan pemikiran B itu kan itu kalau di realnya aku nggak yakin itu bisa. Itu aja. Ini siapa tahu level David Copperfield ini. Nah itu, nah kadang gitu loh. Nah itu kadang plot hole-nya kayak gitu. Di sisi lain itu pesulap ahli, dia pasti bisa ini bagi dalam itu. Di sisi lain ini tenis meja paling ahli, dia menang juara nasional. Tapi sama dia dibohongin 1997 aja nggak percaya lagi dengan kemampuannya sendiri kayak gitu tuh. Jadi ini kan memang pengen kalah ya, ini kan terserahnya si penulis kayak gitu loh, si komikus. Ya, jadi ya udahlah kan gitu. si komikusnya itu mau nggak mau harus itu kan harus bikin loophole buat kalah. Iya betul. Nah, gimana cara biar pernah baca Hayate Combat Battle enggak? Atau nonton animenya. Nah di situ tuh ada satu tokoh yang jadi tuan putrinya Tojo-nya itu, dia itu kan suka gambar komik kan, dia bikin manga. Terus dia punya teman yang suka didiskusikan. Nah dia misal, monsternya aku kalahkan dengan mata mengeluarkan panasnya Superman itu apa? Laser. Mata laser. Laser bukan laser, heat ray atau apa itu. Heat ray aja. Sebut aja heat ray. Aku kalahkan dengan heat ray. Tapi ternyata monsternya punya cermin, heat ray yang terpantul dan kena kita. Terus dia nyari lagi tak lempar batu itu ya, si cerminnya biar pecah. Ternyata cerminnya bukan dibuat dari kaca tapi dari tameng perak gitu. Jadi terus menerus itu akhirnya mereka nggak ada loophole-nya. Akhirnya si tokoh utamanya kalah karena mereka tidak bisa menemukan loophole-nya. Nah seperti itu, ini harus dibuatkan loophole kayak. Iya betul. Si pemain tenis itu loophole-nya ternyata psikologisnya lemah, gampang digertak. Dan kebanyakan di sini yang juga agak tidak ada hubungannya dengan judi, itu adalah harem. Udah kelihatan banget dari awal. Musuhnya rata-rata cewek semua. Oh ini nanti ke arah harem ini ceritanya? Dari fan service lah ya. Dari fan service aja udah ada loh. Ya saya kan nggak baca sampai sejauh itu. Saya kira, ini nanti gini, ini nanti cuma episode gini tarung-tarung yang tarung-tarung game-game doang atau apa ada arc besarnya gitu sih ke depan? Arc besarnya itu adalah ngalahin Om kan pasti udah baca sampai ratusan kan? Iya sampai ratusan, sampai 165 kalau nggak salah. Loh, wakil kepalanya ini pinter sebenarnya atau ahli banget ya? Maksudnya ahli. Kalau ketika dia gambling dengan si cewek itu kan kelihatan kayak dia kok bebas sekali ini. Maksudnya dia mengakui si perempuannya gitu kan? Iya. Kelihatan kayak dengan orang yang bisa mengalahkan si pesulapnya gitu loh. Kalau saya lihat loh. Berarti sebenarnya dia hebat juga gitu. Iya, tapi kan selama perjudiannya bukan kartu kan si pesulap juga nggak bisa apa-apa. Kayak pertandingan berikutnya adalah biliar. Itu kan si pesulap juga nggak bisa apa-apa. Oh berarti hanya
bagian yang dia kuasai gitu ya. Ya, kalau misalnya menggambarkan sih mirip kayak Hiruma gitu. Dia itu kayak jago banget bluffing dan nggak ngefek kalau di bluff. Tapi kalau menurutku seharusnya itu pesulap itu dia bisa membantu juga. Karena kan tujuannya atau ya istilahnya karakteristik utamanya pesulap itu kan dia misdirection kan. Jadi kayak misalnya kita mengarahkan sesuatu ke suatu hal yang sebenarnya nggak penting, tapi sebenarnya kita mengarahkan ke produk dan jasa yang mendukung Nisekai. Dan kita balik lagi dari misdirection pesulap yang Direction seharusnya memang overflow. seharusnya bisa untuk membantu juga kalau menurutku paling enggak ya kan itu basic lah, itu basic, mungkin skillnya nggak terlalu. Nah tapi kalau untuk nextnya mungkin Om Kon bisa mau mencoba menjelaskan, karena kan aku cuman sampai si Tomunya itu di rumah sakit terus akhirnya jarinya bisa dipasang lagi. Itu cuman itu aja aku terakhirnya, jadi ada bekasnya, oh ini bekas terpotong di sini di jarinya. Itu silakan Om Kon. Serem ya. Ya. Jadi itu sih apa Hmm. namanya. Ketika berikutnya kan biliar. Nah terus dia sebelum bertanding kan berlatih dulu, terus ketemu pejudi yang curang. Nah terus apa namanya, si gambling berikutnya yang lawan pejudi curang itu adalah mendorong bola di atas reel. Siapa yang jatuhnya paling jauh itu yang menang. Nah, kalau misalnya nggak jatuh, mana yang paling lama nggak jatuh pada itu? Paling lama apa paling jauh? Paling jauh nggak jatuh. Jadi 2. Oke. Nah, terus si Tomo itu naruh double tape di atas reelnya itu. Jadi dia itu cuma sekitar 1 meter, sedangkan si penjudinya yang satu itu 5 meteran. Kan dia jatuh. Sedangkan si Tomo tetap ada di atas. Jadi siapa yang jatuh duluan, ya itu yang kalah. Jadi apa namanya, di sini kecurangan itu memang bahkan yang tokoh utama aja pakai gitu. Jadi itulah perjudian. Tapi salah satu yang adalah kan bisa aja kalau misalnya kita kalah judi itu kita nggak nempati itu kan, nggak nempati taruhannya. Nah kenapa semua orang ini punya harga diri yang tinggi, kehormatan yang tinggi sehingga selalu ya. membayar walaupun dicurangi. Jadi contohnya di pembelian curang ini kan taruhannya gini kan, kalau misalnya aku menang, kamu harus ngajarin aku main biliar. Karena si penipunya ini jago banget. Nah, terus ketika si penipu itu kalah karena dicurangi, dia tetap ngajarin. Gitu. Nah, itu loh. Nah, ini juga apa namanya? Itu plot hole paling hole ya berarti ini ya? Ya, plot hole yang paling hole. Dan itu di Usogui, itu ditutup. Oh. Jadi di Usogui itu ada yang namanya referee, wasit. Nah, wasitnya ini itu semua punya nomor antara 1 sampai 40 wasit. Jadi di sana ada di Usogui itu ada organisasi yang apa namanya, kamu bisa bertaruh apapun dengan cara apapun. Dan kalau kamu membernya organisasi itu, kamu berhak manggil wasit untuk mengawal perjudiannya. Jadi nanti si wasit akan mendengarkan kamu menetapkan peraturan, wasitnya nyatet. Nah nanti si wasit akan menentukan apa yang kamu sebutkan itu kecurangan atau tidak. Kayak tadi kan di cerita pertama, si Big Boss-nya itu bilang kalau misalnya, ayo kita taruhan, ada berapa, dalam 15 menit ada berapa pesawat yang lewat. Nah ternyata si Big Boss-nya itu ngasih tahu kalau ada bom di bandara itu, apakah itu kecurangan? Enggak, karena kan tidak dibahas, tidak disebutkan dalam kesepakatan. Nah, terus kalau misalnya kalah, maka si wasit ini dia yang akan memastikan bahwa orang yang kalah membayar. Jadi kalau misalnya ya kayak di chapter pertama itu kan Big Boss-nya itu punya penyakit jantung, dan kebetulan si tokoh utama ini punya jantung yang
kompatibel sama si si Big Boss. Kenapa mereka punya kompatibel itu dijelaskan di ending, atau dijelaskan spoiler. Nah akhirnya ketika kalah dia kabur, si wasit ini 1-40 itu semuanya jago berkelahi. Jadi dia bisa nangkap, bisa memastikan kalau misalnya antara kamu pilih mati dan tak ambil jantungmu atau mau tak bawa ke rumah sakit operasi baik-baik. Ya operasi baik-baik tetap aja mati kan kalau Tetap aja jantung. mati. Ya ditukar sama jantungnya si Big Boss. itu ya, mati di kemudian hari lah berarti ya. Iya mati di dunia, dan jantung lemahnya itu menjadi salah satu handicap ketika dia main judi. Jadi ketika judinya itu butuh stamina atau di judi yang berisiko tinggi, itu dia penyakit jantungnya itu kumat. Nah itu salah satu plot hole di komik ini yang disempurnakan di Usogui. Menurutku Usogui masih jadi manga gambling terbaik. Lebih baik dari Kaiji berarti ya? Jauh. Lebih baik dari Kaiji. Kaiji artnya itu lebih tua dari Gamble Fish. Aneh sih, artnya aneh. Ya, saya menunggu Kaiji digambar ulang oleh Ryusuke Murata. Usogui itu gambarnya juga bagus ya ternyata ya? Usogui bagus. Keren. Dan dia battle menurutku yang paling bagus itu battle-nya malah. Gerakan-gerakan tubuhnya itu bagus. Makanya setelah Usogui, si pengarangnya punya komik baru namanya Genikasuri atau Puppet Master. Itu tentang promotor tinju yang mengendalikan para petinjunya seperti boneka. Psikologikal juga berarti mesti ya? Ya, adegan tinjunya bagus banget. Lebih bagus dari Ippo kalau adegan tinju. Wah, Ippo mas juga masih gaya gambar 80-an itu Ippo. Ya karena memang mulai dari 80-an. Oh iya deh. Ya. Coba kalau ganti art, muring ngamuk semua fansnya yang menunggu tuh. Ya siapa tahu digambar ulang sama Yusuke Murata. semuanya digambar oleh atau minimal Boji lah yang Dokter Stone itu siapa? Boji. Ya, Boji. Iya, Kan Bantis juga yang Ace itu kan yang Boji juga yang gambar. Ya, itu kan juga bagus ya. Oke. Paling itu aja nih kalau saya untuk Gamble Fish. Baru sampai chapter 15-an. 15-an. Ini, tapi kalau misalnya untuk Gamble Fish ini ya, menurutku memang entah kenapa dari 10-11an chapter itu aku masih belum ketemu ini untuk yang gamble-nya udah dapat. Fish-nya ini aja nih aku yang belum paham ini. Tapi kalau menurut Kakak Rufi yang membaca sebagian, kira-kira fish-nya itu kenapa itu? Kok ada fish-nya di situ? Ya, kalau saya sih nangkapnya kan dari awal kan siapa namanya tokoh utamanya si Tom kan ngomong kalau dia ini ya masang perangkap ya atau masang jaring. Nah untuk nangkap fish gitu kan. Ada beberapa artis sih menurut saya yang bisa saya simpulkan sih. Kalau yang dari awal-awal ya berarti kan memang dia sukanya fish itu dalam artian dia suka ini ya ngasih umpan lah ya atau menjebak musuhnya untuk bisa kalah dan arah permainan berbalik gitu. Tapi kalau setelah saya dengar dari Om Kon bahwa musuhnya itu utamanya adalah si Picoro-nya itu, kenapa kita nggak manggilnya Picoro terus ya? Harusnya kan Abidani apa? Abidani. Abidani itu kan. Nama apa itu Abidani? Ya, harusnya kan mungkin fish-nya itu kali ya, karena kan tadi disebutin Om Kon kan bahwa dia punya ada masa lalu dengan ayahnya dan lain sebagainya. Mungkin itu kali fish-nya kali ya. Atau ada kalau ini ada yang benar gimana di ya? Jepang itu atau bukan Jepang sih, di permainan poker itu ada slang menyebut untuk pemain yang masih belum berpengalaman atau yang tidak jago, newbie, sering dipanggil fish. Ya dipanggil ikan karena yang jago disebut shark, card shark gitu. Ya, jadi mereka itu cuma ikan itu maksudnya target bagi para hiu-hiu yang jago-jago itu. Jadi Gamble Fish itu si Tomu pura-pura jadi target, pura-pura dia jadi aku
nggak jago gitu. Oh gitu. Padahal sebenarnya dia jago. Padahal dia sharp-nya ya. Ya, dia sharp yang pura-pura jadi gitu. Cuman memang kalau ini berarti udah, kalau menurutku ini masih bisa dianggap oke lah untuk adu kecerdasan. Jadinya ada penjelasannya, kemudian ada yang relevan dan sebagainya. Nah masih bisa nangkep lah di sini. Nah kalau menurutku memang untuk adu kecerdasan di sini juga bagusnya itu kan memang karena selain kita bisa nangkep juga paling enggak penjelasannya digambarkannya juga cukup bagus lah kalau untuk yang sebagian itu ya, walaupun kalau menurutku masih ada sedikit yang bisa diperbaiki lah, misalnya kayak tekniknya untuk kayak gini atau apa itu, misalnya kayak yang kartu-kartu itu bisa lebih halus lagi begitu kalau menurutku. Cuma ini mungkin stylenya mungkin ya, karena balik lagi ke style ini kayaknya agak sedikit aneh kalau menurutku kalau yang memang art style-nya ini. Tapi kalau menurut Om Kon ini gimana, kalau art style-nya mendukung nggak ini untuk menunjukkan adu kecerdasannya ini? Art style-nya unik karena menurut saya ini style vintage ya, kayak klasik gitu loh, unik gitu. Jadi kalau misalnya itu ada di tumpukan komik di Gramedia, saya akan tertarik untuk ngambil karena berbeda dari gambar-gambar yang lain. Itu seperti kalau misalnya kita berada di di butik, di mall gitu, terus semuanya gambarnya tulisan, tahu-tahu ada yang gambar maskot gitu, kita akan tahu kok beda, coba dilihat gitu. Nah itu lebih ke mungkin diferensiasi kali ya. Diferensiasi. Kalau menurut Kakak Rufi gimana ini? Menonjolkan adu kecerdasannya itu bisa membantu atau bisa memperbagus gimana kalau Kakak Rufi? Ya, saya agak kaget itu ternyata ilustrator sama penulisnya beda orang ya. Beda, betul. Berarti kan memang dia fokus di art gitu loh. Tapi ternyata artnya juga ya ini maksudnya selera sih. Ini selera. Coba ke Rufi Google Chou Jin Sensen. Itu penulisnya sama. Lebih parah saja. Itu kenapa, Kak? Itu mangakanya sama. Nah, apakah kesannya masih terlihat tua itu ya, stylenya? Oh, ini lebih modern. Padahal lebih modern ya. Iya, tapi bisa kita lihat kalau saya baca ini langsung kok kayak pernah lihat ya. Apa ini pengarangnya sama kayak Gimblefish? Oh iya, ternyata. Jadi kayak, dan ini jaraknya dengan Gimblefish nggak jauh. Jadi kayaknya Gimblefish itu art choice, itu pilihan ya. Bukan skill issue. Itu pilihan. Skill issue. Oh, berarti bisa disesuaikan kali ya. Berarti memang dia pengennya bikin gamble yang nggak seserius Kaiji atau Usugui gitu kali ya. Berarti ya memang bener ya. Iya. Oh iya. Kalau gitu sih agak masuk akal sih gitu loh, dengan segala. Mungkin juga si pengarangnya, si writernya mungkin juga merasa bahwa oh kayaknya ini banyak plot hole nih ini terus gitu terus kayaknya kalau ini saya bawa ke serius bakal di demo gitu kan. Terus bikinnya dibelokkannya dengan artwork yang mungkin lebih ke kanak-kanakan gitu kali ya. Bisa ini happy doang gitu. Iya. Bisa jadi juga itu ada gitu kan. Ada evolusi juga bisa jadi. Ya, 100 chapter, 160 chapter itu cukup lah untuk berevolusi dan coba menunjukkan. Tapi Chou Jin Sensen ini malah sebelumnya Gimblefish kan? Kata Om Kon. Enggak, sesudahnya. Oh, sesudahnya. Oh, kalau sesudahnya berarti bukan pilihan, Om. Ini memang gambarnya seperti perkembangan berarti. Saya kira Chou Jin Sensen dulu baru Gimblefish. Saya kayak loh, Chou Jin Sensen bagus, kenapa kok Gimblefish jelek gitu. Maaf ini dari pendapat saya ya. Coba gitu. Kita cek dulu itunya, urutan terbit. Urutan ya. Aku tebak lebih duluan Gaspel. Duluan Gimblefish. Ya, lebih duluan Gimblefish. Chou Jin Sensen 2010. Oh iya. Ya. Jarak 3 tahun sudah berubah sekali dia. Berubah sekali. 3 tahun. Ya, harusnya dicek sama chapter terakhirnya Gimblefish. Agak mirip nggak itu? Dia masih 2 kali. Masih dua serialisasi berarti. Wah, mantep loh. Ya.
laris berarti. Laris. Nah ini kan laris ini kan pasti ada value-nya ini. Nah ini kalau Kakak Rufi ini kira-kira untuk yang terakhir mau menonjolkan apa ini? Value yang dari kita mereview Gamblefish ini. Kalau dari saya pribadi sih ketika saya membaca Gamblefish sih secara cerita dia tetap suatu karya yang menarik sih. Dengan segala keterbatasan. Dalam arti saya ngomong keterbatasan karena secara gambar, secara art style itu bukan tipe saya gitu, bukan selera saya gitu. Tapi tetap enjoy juga sih bacanya. Jadi saya dari chapter 1 ke sampai chapter 5 itu kayak nggak yang terpaksa banget gitu. Jadi kayak tetap bisa ngikuti juga gitu. Walaupun kalau untuk selanjutnya apakah saya akan ngikuti kayaknya ya belum tentu juga gitu loh. Karena ya sampai ratusan ya Om, sampai belum tamat juga ya, masih ongoing. 100 enggak tamat ya, tamat kok. Aku udah baca tamat. Oh, udah tamat ya. Itu ya secara cerita masih bagus, kemudian cara penyelesaian masalah paling nggak dibandingkan yang kemarin Classroom of the Elite ya, itu ya benar sih masih dia bisa menjelaskan dengan ada tekniknya yang digunakan seperti apa gitu, itu dijelaskan dan itu nggak yang terlalu mengada-ada lah gitu. Itu menurut saya salah satu poin yang walaupun tetap hiperbola ya gitu, tapi paling nggak secara teori, secara ini masih masuk akal lah. Dan value-nya menurut saya ya itu sih, kita mungkin bisa mengesampingkan gambar yang tidak sesuai dengan selera. Karena ini mirip juga dengan ini loh, Iron yang dulu saya sempat ngomong kan kalau ada satu manga tentang kuliner ya, tentang masak-memasak yang bagus namanya Iron Wokjan. Itu juga sama sih sebenarnya, gambarnya tuh kayak style 80 90-an gitu. Dan itu menarik gitu, tetap menarik gitu. Ya itu sama seperti ini, kalau kita bisa mengesampingkan art style-nya ya mungkin kita bisa ada orang yang mungkin akan tertarik untuk gitu. Yang penting tetap jauhi judi ya, judi itu haram. Tapi adalah kecurangan kata Bang Haji Roma Irama. Ya gitu ya. Oke, itu tadi dari Kakak Rufi. Kalau misalnya Om Kon ini mungkin apa ada value yang mau ditonjolkan untuk pendengar kita? Mungkin value-nya ya buat have fun aja ini baca-bacanya. Ini bukan literatur berkualitas tinggi ini cuma buat happy aja gitu. Makanya hal-hal seperti ada waktu nonton di Austin Power itu dia ceritanya agak nggak masuk akal kan tentang perjalanan waktunya. Jadi Austin Power itu tanya ke handlernya si Basil. Tapi Basil kalau misalnya ini aku menembus waktu gini kan ini jadi nggak masuk akal gitu. Nah si Basil menjawab, iya memang perjalanan waktu itu sesuatu yang sangat rumit dan kompleks dan memberikan banyak pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dan dia memandang ke layar. Gitu. Jadi dia mengakui bahwa ya nggak usah, ini tuh komedi, nggak usah terlalu mikir itu gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan nggak perlu dijawab, udahlah terima aja. Ini cerita-cerita yang seperti itu, udahlah terima aja. Selama alurnya masih koheren, dan kita masih ada thrill-nya dalam membaca, kita masih tertarik untuk menebak-nebak. Ini nanti solusi terhadap problem ini gimana ya, cara mengalahkannya ya. Nah itu menurut saya itu masih enjoyable untuk dibaca. Itu aja berarti. Nanti buat happy aja. Oke. Jadi ini adalah manga yang bisa membuat happy kalau menurut Om Kon gitu lah ya kan. Kalau menurut saya sih Gamblefish ini satu cerita yang cukup menarik. Judul ini jelas menonjolkan kecerdasan dan juga ada sedikit manipulasi. Tapi untuk perbandingan dengan Classroom of the Elite ini kalau menurutku agak kurang cocok. Karena Classroom of the Elite ini lebih ke dinamika para elit dan paling tidak ya itulah yang dicoba dibujuk oleh pengarangnya yang menurutku kurang berhasil lah ya.
Nah, Gamblefish ini paling tidak di chapter-chapter awal yang aku sempat baca, ini lebih formulaic, jadi kita bisa mengharapkan ada adu kepintaran, seringnya ada permainan, aturan khusus, kemudian teknik tersembunyi yang unik, kemudian lawan spesifik di tiap permainannya, kemudian yang mungkin berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada yang suka dengan yang seperti itu, ini cocok untuk kalian lah. Coba untuk cek, ini teknik-teknik apa aja nih. Nah, begitu. Kalau tentang gamblingnya, judul ini mungkin lebih cocok dibandingkan dengan Kaki Gurui. Kalau dibandingkan ke Kaki Gurui itu lebih mirip ke situ daripada ke Kaiji kalau menurutku. Walau mungkin di chapter-chapter awal udah potong-potong jari gitu. Tapi ya kembali lagi sama seperti dua teman saya ini kayaknya fokusnya meninggikan gambling. Ya sebenarnya sih juga kalau menurutku agak kurang juga karena ending-endingnya pun juga bukan ke gamble yang benar-benar taruhan atau sesuai dengan kemungkinan atau chance begitu. Ini lebih ke cheating lah istilahnya gitu. Tapi ya ini semua cuma perspektif kami. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian sudah pernah membaca Gamblefish? Mungkin pendapat kalian soal adu kecerdasan lewat gambling ini ada pendapat-pendapat yang lain? Mungkin kalian juga punya cerita adu kecerdasan yang mau direkomendasikan. Silahkan tulis semua di kolom komentar, kami jelas penasaran. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami mengobrol, and I hope you have a great day.